Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari studi lapangan atau penelitian yang telah saya lakukan mengenai problematika dalam pembelajaran bahasa Arab di sebuah lembaga atau sekolah. Oke. Nah, permasalahan yang telah dipaparkan oleh guru mata pelajaran bahasa Arab sebagai narasumber, saya akan mengelompokkannya ke dalam dua kelompok, yaitu dari faktor internal dan juga dari faktor eksternal. Faktor internal itu berhubungan dengan berbagai macam masalah pembelajaran yang muncul dari dalam diri siswa atau peserta didik ketika belajar, dan faktor eksternal itu berhubungan dengan masalah yang berasal dari luar diri para siswa atau peserta didik. Nah, yang pertama dari faktor internal terlebih dahulu. Nah, dari permasalahan atau problematika dari faktor internal itu ada dua. Yang pertama itu pasif. Jadi, kebanyakan peserta didik memiliki minat yang rendah terhadap mata pelajaran bahasa Arab. Anggapan mereka bahwa pembelajaran bahasa Arab itu membosankan, tidak menarik, dan sulit. Anggapan seperti itu dapat muncul karena pembawaan guru dalam pembelajaran kurang menarik dan tidak dapat memberikan image yang baik terhadap bahasa Arab. Media yang digunakan juga kurang beragam, dan metode yang digunakan pun monoton. Guru pengampu itu banyak menggunakan metode ceramah, sehingga kurang interaktif. Sedangkan dalam pembelajaran bahasa Arab yang dibutuhkan adalah banyaknya kegiatan yang interaktif dan komunikatif, karena sebagaimana dalam teori Dale Hymes itu mengenai pendekatan komunikatif yang memandang bahasa sebagai alat komunikasi dan menempatkan pengembangan keterampilan berkomunikasi sebagai tujuan utama dalam pengajaran bahasa Arab. Nah, itu yang pertama pasif. Ya. Sekarang yang kedua, motivasi yang rendah terhadap pembelajaran bahasa Arab. Nah, rendahnya motivasi belajar peserta didik itu merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya minat dan ketertarikan terhadap pembelajaran bahasa Arab. Dan rendahnya motivasi juga akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Belajar yang tidak disertai dengan motivasi akan membuat pencapaian hasil yang tidak maksimal. Rendahnya motivasi peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Arab di lembaga ini ya, yang saya melakukan penelitian di sana, itu disebabkan karena kurangnya peran orang tua dan lingkungan berbahasa dan kurangnya lingkungan berbahasa. Nah, lingkungan berbahasa Arab itu tidak diciptakan oleh pihak lembaga atau pihak sekolah. Bahkan tidak ada peraturan khusus yang membahas mengenai penggunaan bahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari, sehingga ketertarikan mereka terhadap bahasa Arab menjadi sulit karena tidak ada lingkungan yang dapat memotivasi mereka. Nah, kemudian selain itu, peran orang tua juga berpengaruh ya. Di dalam teori language knowledge, Noam Chomsky berpendapatkan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa, dan kemampuan ini terkait dengan struktur bawaan otak. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa bahasa dapat dipelajari dengan mudah oleh anak-anak pada masa awal perkembangan mereka tanpa perlu adanya pengajaran formal. Tetapi, apabila oleh orang tuanya tidak diarahkan sejak kecil, bahkan tidak diperkenalkan, maka bagaimana mungkin anak itu akan memiliki minat terhadap bahasa Arab? Dan hal tersebut tidak akan memunculkan motivasi anak terhadap bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya ada dari faktor eksternal ya. Nah, sebenarnya hal yang paling berpengaruh terhadap munculnya permasalahan itu ya dari faktor eksternal gitu, karena faktor internal itu ya dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, seperti itu. Nah, dari wawancara dan observasi yang telah saya lakukan, ditemukan beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran, ya, pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, itu tidak ada kurikulum khusus untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, pada lembaga pendidikan ya yang telah saya melakukan observasi atau penelitian atau studi lapangan di sana, itu tidak memiliki kurikulum bahasa Arab secara khusus, ya, tetapi kurikulum yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab mengikuti kurikulum yang digunakan di madrasah atau sekolah. Dalam artian, lembaga tersebut tidak melakukan pengembangan kurikulum dalam pembelajaran bahasa Arab. Padahal di dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 itu berisi tentang pengertian kurikulum, bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan pembelajaran bahasa Arab itu memiliki tujuan tersendiri yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Sehingga apabila dalam suatu lembaga pendidikan atau dalam suatu sekolah atau madrasah tidak memiliki kurikulum khusus untuk pembelajaran bahasa Arab atau tidak dilakukannya pengembangan kurikulum dalam pembelajaran bahasa Arab, dapat menyebabkan tujuan pembelajaran bahasa Arab menjadi tidak terarah dan tidak mengerti pemahaman belajar apa saja yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Karena tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara dalam pencapaian tujuan tidak dirumuskan. Selain itu, dalam teori Robert H. Gigny mengenai tujuan pembelajaran bahasa asing disebutkan bahwa tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik agar guru dapat merencanakan pengajaran dengan baik. Ya. Selain itu, mengenai tujuan pembelajaran bahasa Arab ya, di dalam Kementerian Agama RI tahun 2013 itu disebutkan bahwa mata pelajaran bahasa Arab ini memiliki tujuan. Nah, sedangkan yang terjadi di lapangan ya,
itu tidak ada peraturan yang tegas dari lembaga untuk menggunakan bahasa Arab dalam berkomunikasi sehari-hari, serta kurangnya program pembelajaran yang mendukung berbagai kemampuan peserta didik dalam berbahasa. Contohnya, kurangnya latihan-latihan khusus untuk mengasah kemampuan membaca dan menulis bahasa Arab bagi peserta didik, atau tidak ada hari khusus untuk berbahasa Arab, serta kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran karena guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan lebih banyak menggunakan metode pembelajaran yang lebih dominan kepada guru gitu. Ya, seperti salah satunya metode ceramah. Menurut saya pribadi ya, tidak di tidak dilakukannya pengembangan kurikulum terhadap pembelajaran bahasa Arab itu dapat disebabkan karena pengembangan kurikulum pada pembelajaran bahasa Arab itu bukanlah sesuatu yang mudah dan sederhana sebagaimana yang diakui oleh Nasution dalam buku Asas-Asas Kurikulum tahun 2006 bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan dan banyak pertanyaan yang dapat diajukan untuk diperhitungkan dalam pengembangan kurikulum. Nah, selain itu, kemungkinan juga ya guru-guru yang ada di lembaga tersebut itu belum benar-benar paham mengenai kurikulum ya, baik kurikulum yang digunakan di lembaga tersebut maupun kurikulum nasional gitu ya, kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, problematika atau permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Arab itu kurangnya media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran masih kurangnya media yang dapat mendukung pembelajaran. Misalnya tidak disediakan infokus pada setiap kelas sehingga apabila ingin menggunakan metode pembelajaran yang membutuhkan infokus agar pembelajaran lebih interaktif dan tidak monoton akan sulit, itu menjadi sulit. Kemudian selain itu tidak adanya buku pegangan siswa. Nah, hal ini menjadi penghambat di dalam proses pembelajaran karena peserta didik harus mencatat terlebih dahulu, mencatat materi. Kemudian ya, menurut Robert, media pembelajaran itu merupakan komponen sumber belajar yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Nah, apabila media pembelajaran tidak memadai, maka hal ini menjadi sebuah permasalahan karena akan menjadi salah satu penghambat dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, kompetensi guru atau pendidik ya. Nah, kompetensi guru atau pendidik menjadi pemegang kunci dari semua permasalahan yang muncul di dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran, pembawaan guru pengampu itu kurang bersemangat, kurang interaktif, sehingga peserta didik pun menjadi kurang bersemangat juga. Beliau menggunakan metode pembelajaran yang monoton dan kurang tepat dengan jam pembelajaran, gitu, dengan jam pelajaran. Nah, pembelajarannya itu dimulai setelah istirahat pada pukul 10.45 sampai pukul 12, di mana suasana istirahat itu masih dirasakan oleh peserta didik. Otak mereka masih belum siap gitu menerima pembelajaran. Di dalam keadaan seperti itu, menurut saya ya, menurut pribadi, metode yang digunakan guru yaitu metode ceramah kurang tepat karena dengan metode ceramah, kegiatan pembelajaran peserta didik menjadi lebih pasif sehingga kemungkinan datangnya rasa ngantuk akan lebih besar dan otak peserta didik itu belum siap menerima pembelajaran. Ya. Di dalam penjelasan peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Kompetensi Guru dirumuskan dalam 4 jenis, yaitu ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini yang merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik. Salah satunya harus dapat memahami peserta didik. Sehingga dengan memahami peserta didik, guru akan memiliki keterampilan dalam mengelola kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang selanjutnya adalah latar belakang pendidikan guru. Ya. Nah, guru bahasa Arab di lembaga tersebut ya, atau di sekolah yang saya melakukan penelitian di sana, guru bahasa Arabnya itu bukan lulusan dari pendidikan bahasa Arab, namun dari jurusan pendidikan agama Islam. Sehingga sangat wajar apabila akan terjadi beberapa permasalahan atau hambatan-hambatan di dalam pembelajaran. Kemungkinan besar nih, lulusan pendidikan agama Islam itu tidak akan menguasai karakter bahasa Arab sebaik lulusan pendidikan bahasa Arab. Karena memang bukan bahasa Arab yang dipelajari dan dikaji secara mendalam. Sedangkan untuk menentukan metode pembelajaran, selain memperhatikan karakter peserta didik, perlu juga memperhatikan karakter bahasa Arab itu sendiri. Apabila metode pembelajaran telah sesuai dengan karakter materi yang akan disampaikan, maka media pembelajaran pun dapat disesuaikan. Nah, selain itu, terdapat juga landasan yuridis mengenai hal ini ya. Disebutkan dalam pasal 7 UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ya, bahwa profesi guru dan profesi dosen itu merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip. Salah satu di antaranya adalah guru harus memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Nah, kurangnya guru yang sesuai dengan disiplin ilmunya membuat banyak sekolah mensiasati kebutuhan mata pelajaran dengan memberikan tugas kepada guru yang dianggap mampu untuk mengajar mata pelajaran tersebut. Seperti halnya yang terjadi di lembaga ini ya, di sekolah ini gitu. Jadi karena memiliki masalah kekurangan guru, terutama guru pada pelajaran bahasa Arab, maka sekolah itu mempunyai kebijakan mengatasi masalah tersebut dengan merekrut guru yang tidak sesuai pada bidangnya. Dan biasanya guru yang direkrut itu dari lulusan pendidikan agama Islam. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, pembelajaran yang berlangsung di lembaga di sekolah tersebut masih kurang dalam penggunaan media elektronik seperti handphone. Menurut guru yang menjadi narasumber, mungkin karena
MA ini berada dalam lingkungan pedesaan, sehingga kesiapan peserta didik dalam menggunakan handphone itu belum memadai, karena peserta didik yang ada di sana lebih menggunakan handphone untuk bermain game atau sebagai hiburan saja. Mereka tidak dapat memanfaatkannya untuk belajar dan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sehingga apabila diterapkan penggunaan handphone dalam proses pembelajaran, dikhawatirkan peserta didik itu akan kehilangan fokus mereka dalam belajar. Tetapi meskipun belum dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dalam penyajian materinya, sekolah ini dilakukan secara bertahap, dari yang mudah hingga yang sulit, dan dari yang sederhana hingga yang kompleks, sehingga siswa dapat menguasai konsep secara bertahap dan teratur. Hal ini sesuai dengan dengan teori gradasi penyajian materi atau bahan ajar, yang mana tokohnya adalah Benjamin S. Bloom. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah kurangnya program pembelajaran yang dapat mendukung berbagai kemampuan peserta didik dalam berbahasa. Contohnya, kurangnya latihan-latihan khusus untuk mengasah kemampuan membaca dan menulis bahasa Arab bagi peserta didik, atau tidak ada hari khusus yang ditetapkan untuk berbahasa Arab. Bahkan tidak ada peraturan yang tegas dari lembaga untuk menggunakan bahasa Arab dalam berkomunikasi sehari-hari sebagai bentuk menciptakan lingkungan berbahasa dan membiasakan peserta didik untuk berbahasa Arab. Sedangkan nih, di dalam teori perbedaan tadribat dan penilaian formatif atau sumatif disebutkan, perbedaannya itu mengacu pada perbedaan antara proses pembelajaran atau tadribat dan evaluasi pembelajaran atau penilaian formatif atau sumantif. Nah, di lembaga ini sudah berjalan ya penilaian formatif atau sumantif untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang mana ada yang dilakukan pada tengah dan akhir semester, dan ada juga yang penilaian pada ujian akhir yang dapat berupa AM atau asesmen madrasah dan UAP atau ujian akhir pesantren. Namun, dalam pembelajaran tadribat yang digunakan untuk membantu siswa belajar, yang itu belum diterapkan. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, tadi setelah membahas permasalahan, maka sekarang kita akan mencoba membahas mengenai strategi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut yang tadi telah disampaikan ya. Oke. Nah, ini beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan pengembangan kurikulum terhadap pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum di sini adalah penetapan kurikulum instruksional, yang mana kan level kurikulum itu ada 3, yaitu kurikulum nasional, yaitu kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian kurikulum institusional, kurikulum sekolah atau madrasah, dan kurikulum instruksional, kurikulum pembelajaran, salah satunya kurikulum bahasa Arab. Nah, kurikulum instruksional ini merupakan suatu rencana pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kurikulum instruksional berfokus pada pengembangan dan penyusunan materi pelajaran, metode pengajaran, serta evaluasi hasil belajar siswa. Kemudian, beberapa komponen yang umumnya harus terdapat di dalam kurikulum instruksional itu ada tujuan pembelajaran, kemudian materi pelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, evaluasi, penjadwalan, dan diferensiasi. Maksudnya mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa atau peserta didik, sehingga dapat digunakan untuk menyesuaikan metode pengajaran dan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Kemudian yang kedua, pihak lembaga lebih memperhatikan media pembelajaran. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert H. Jejni, bahwa media pembelajaran itu merupakan komponen sumber belajar yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Nah, apabila media dalam pembelajaran tidak memadai, maka hal ini menjadi sebuah permasalahan ya. Nah, maka guru narasumber ya, guru yang menjadi narasumber itu merasa ketidakmaksimalan pembelajaran yang ia lakukan adalah karena kurangnya media pembelajaran yang memadai. Beliau berharap pihak lembaga itu dapat lebih memperhatikan kebutuhan peserta didik. Pihak lembaga dapat membantu dengan cara membayar setengah harga buku, sehingga peserta didik hanya membayar setengahnya lagi. Nah, itu untuk strategi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya dari segi kompetensi guru. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa profesi guru dan profesi dosen itu merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip ya, yang sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Salah satunya adalah guru harus memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga jika guru itu mengajar sesuai dengan bidangnya gitu ya, atau sesuai dengan latar belakang pendidikannya, itu akan memastikan bahwa guru ataupun dosen memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang yang mereka ajarkan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Nah, guru itu harus aktif mengikuti perkembangan zaman. Hal ini memungkinkan guru untuk tetap relevan menghadapi tantangan baru dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Dengan mengikuti perkembangan zaman, memungkinkan guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik ya. Kemudian yang kelima, yaitu menambah program-program untuk membantu meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik. Pihak lembaga dapat menetapkan peraturan khusus untuk pembiasaan dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab minimal 1 hari dalam seminggu, sehingga akan tercipta bi'ah lugawiyah atau lingkungan berbahasa. Kemudian juga lebih melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran agar peserta didik menjadi lebih kreatif, menjadi lebih aktif, dan tidak terbiasa bergantung kepada guru. Nah, itu. Kemudian untuk strategi yang terakhir ya, yang keenam adalah kedisiplinan. Agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif, maka kedisiplinan peserta didik maupun pendidik sangat diperlukan.
Meskipun kurangnya media pembelajaran, metode pembelajaran yang monoton, ataupun masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran, tetapi apabila kedisiplinan diterapkan oleh pendidik dan juga oleh peserta didik, maka proses pembelajaran itu akan tetap berjalan dengan baik. Nah, itulah beberapa strategi yang saya rumuskan ya untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan atau problematika yang dihadapi dalam proses pembelajaran di lembaga yang telah saya lakukan penelitian ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kesalahan serta penyampaian saya yang kurang jelas ya. Saya tutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.